Sahabat Tani, kita bertemu lagi dengan Tani Tulen Channel yang senantiasa bersama Anda untuk berbudidaya. Kita akan melakukan destilasi air untuk keperluan analisa pH tanah. Untuk itu kita membutuhkan alat-alat sederhana saja ala Tani Tulen Channel ya. Pertama kita butuh kompor untuk pemanas, kemudian panci untuk tangki air yang akan kita uapkan, kemudian pendingin untuk pendinginan uap, tabung atau botol untuk penampungan air destilat, kemudian selang untuk selang uap, dan kita akan membuat tempat selang ini ya untuk kita tancapkan untuk menyalurkan uap air yang dari tangki itu menuju ke pendingin ya. Untuk itu kita perlu bor untuk melubangi ini untuk tempatnya selang ini. Nah, kita bor dulu ya. Saat ini kita selesai mempersiapkan alat-alat destilat yang kita butuhkan. Destilat sederhana, destilator sederhana ala Tani Tulen Channel. Kenapa kita membutuhkan air destilat atau aquades? Karena kita ingin mendapatkan pH yang netral pada air ini. Ini tadi air kita ini pH-nya 9 lebih. Kita memerlukan air yang pH-nya 7, netral ya. Artinya tidak asam juga tidak basa. Nanti supaya hasil kita dalam analisa pH tanah nanti bisa akurat. Sekarang peralatan sudah siap, sudah diisi air, pendingin, selang uap, penampung sudah. Sekarang kita nyalakan. Nah, ini kita tunggu air mendidih sampai menguap. Dan di sini fungsinya untuk pengembunan ya, pengembunan uap, sehingga nanti setelah jadi embun terkumpul menetes ke tempat botol penampungan ini. Di sini adalah penampungan air destilat atau aquades. Nah, di sini kita nanti akan memerlukan kertas pH ini untuk melihat pH hasil destilat ini apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu pH-nya 7. Karena memang air di kita ya, di sumber kita ini airnya sadah ya. Artinya masih banyak zat lain yang terlarut, jadi memerlukan pemurnian lagi. Itu proses masih berjalan. Kita menunggu sambil mengamati ini. Ini seharusnya suhu yang kita perlukan untuk memanaskan air ini terkontrol ya.
pada suhu titik didih air. Dan sini pendinginan ini suhunya juga harus terkontrol pada suhu titik embun air ya, seharusnya ya. Mudah-mudahan alat yang sederhana ini bisa sesuai apa yang kita harapkan ini ya. Ini untuk pengetahuan kita, sama-sama belajar ya. Karena kita ingin bertani dengan belajar mulai dari awal ya. Sehingga kita mengetahui kebutuhan media tanam kita pada Tani Tulen Channel ini masih terbatas ya, pada penanaman cabai, tomat, padi, dan jeruk. Itu ini tadi ya, setelah kita melakukan destilasi dengan alat destilator yang sederhana ini, kira-kira ini tadi 2,5 jam ya, kita mendapatkan hasil destilator sekian ini ya, kira-kira 150 cc-an ini ya. Saya kira ini sudah cukup untuk kita gunakan analisa pH tanah di lahan sana ya. Saya kira ini sudah cukup ya. Sebenarnya kita juga tidak melakukan destilasi, kita juga bisa membeli Aquades atau air destilat ini di apotek ya, ada ya. Tidak usah buatan, tapi kita akan perlu tahu prinsip-prinsipnya, bahwa Aquades atau air destilat itu seperti ini ya. Namun sebenarnya alat destilator tidak seperti ini ya, bertingkat ya, dengan destilator bertingkat ya, dengan suhu didih air terkontrol dan suhu titik embun air juga terkontrol, sehingga hasilnya nanti akan lebih baik. Jadi memang kita benar-benar ingin belajar ya, ingin belajar berbudidaya mulai dasar ya, dari kebutuhan media tanam, pH yang dibutuhkan pada tanaman yang lebih baik itu seperti apa. Kita besok akan terus mengamati perkembangan tumbuhan mulai dari awal dengan kontrol pH yang rutin. Itu yang paling penting ya. Sekarang kita sudah cukup mendapatkan air destilat ini. Selanjutnya kita akan ke lahan untuk melakukan analisa pH tanah. Kita mau berangkat ke lahan ya, untuk melakukan analisa pH tanah. Ayo. Kita akan persiapkan lahan untuk ditanami musim yang hampir tiba ini. Melakukan persiapan lahan, pembenahan kesehatan. Sahabat Tani Tulen Channel, kita saat ini sudah ada di lahan ya, sudah sampai di lahan. Kita akan melakukan analisa pH tanah di sini. Kita akan ambil sampel. Namun sebelumnya, sahabat-sahabat, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel saya ini, like, komen, untuk membantu
kemajuan channel saya ini, belajar bersama-sama berbudidaya ya. Nah, kita sekarang akan mempersiapkan ini dulu ya, alat-alat kita yang sederhana. Ini adalah kertas lakmus atau kertas pH yang kita butuhkan untuk tes pH nanti ya. Ini air destilat tadi yang kita lakukan destilasi tadi dengan alat destilator yang sangat sederhana, namun prinsip-prinsipnya seperti itu, yaitu bahwa kita mengetahui bahwa aquades atau air destilat itu prinsipnya seperti itu. Namun kita sebenarnya langsung bisa beli di apotek ya, ada yang tidak usah kita melakukan proses yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ya, Petri dish ala Tani Tulen Channel. Petri dish ini dua manfaat ya. Kalau di rumah untuk asbak ini. Namun kita dapat gunakan untuk nanti melarutkan sampel tanah ya, untuk kita cek pH-nya. Nah, sekarang kita akan ambil sampel tanah, kita ambil secara acak aja ya. Kalau tadi kita sudah mengambil sampel tanah ini secara diagonal ya, diagonal. Ini nanti kita ambil sedikit aja ya. Kita larutkan dengan aquades ini atau air destilat ini ya. Kita beri air destilat ini tidak perlu banyak-banyak, yang penting bisa melarutkan tanah sampel yang kita ambil tadi ya. Kita analisa pH tanah dengan menggunakan kertas pH ini lebih murah ya, alatnya lebih murah. Kertas pH ini kita beli cukup uang 5.000 perak sudah cukup dan hasilnya lebih akurat ya, karena kalau yang menggunakan alat pengontrol pH tanah yang biasanya itu, kalau tanah yang kondisi kering ini kadang-kadang kurang berfungsi ya. Namun kalau pada tanah yang ada airnya, kadang-kadang yang terbaca pH airnya, bukan pH tanahnya. Jadi kita memilih dengan kertas pH ini ya, murah, efisien ya. Setelah kita larutkan seperti ini, benar-benar larut ya, ini sudah larut seperti ini ya. Kita akan ambil satu kertas pH ini ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini nanti kita celup sini, akan terjadi perubahan warna ya. Nah, ini terjadi perubahan warna ya. Bentar lagi. Nah, setelah begini, ini akan kita cocokkan, kita baca pada skala pH, skala warna pada skala pH di sini ya. Ini kita cocokkan. Jadi tanah kita ini pH-nya kongruen dengan warna pH 8 ya. Jadi tanah kita ini pH-nya 8. Sudah cukup baik ya ini ya. pH 7 itu netral ya. Artinya tidak asam, tidak basa. Kalau 7 ke atas artinya pH tanah kita basa,
Kalau 7 ke bawah, 6, 5 dan seterusnya itu artinya asam kondisi tanah kita ya. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita nanti tinggal memerlukan pengolahan tanah untuk menyesuaikan kebutuhan media tanam pada pH berapa yang sesuai untuk tanaman kita nanti ya. Kita ini besok akan tanam cabai rawit ya, seperti yang sudah kita lakukan di atas ini. Namun karena sekarang ini kemarau panjang ya, sudah 4 bulan lebih ini ya, sudah kira-kira 4 bulan nih tidak turun hujan, kering tanah kita ini. Nah, ini kita siapkan lagi lahan ya untuk tanam cabai berikutnya ini ya, untuk nunggu musim yang hampir tiba ini ya. Maka itu kita lakukan cek pH sebelumnya ini untuk proses pengolahan tanah berikutnya ya. Jadi ini cukup ya, sudah kita baca pH kita, pH tanah kita ya. Ini pH-nya 8 ya. Cukup mudah ya sahabat tani. Mudah-mudahan kita belajar bersama untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersama, khususnya untuk petani di pedesaan. Kita juga orang desa ya. Terima kasih ya, dan kita tunggu video berikutnya. Kita akan membahas pH pada tanaman padi kita ya.